Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang berjumpa dengan saudara-saudari di pagi hari ini. Walaupun dalam channel ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah salam ini memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Seperti biasa kita akan mendengarkan renungan yang akan saya sharingkan kepada kita semua. Mari buka hati saudara untuk kita menerima firman-Nya, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini boleh menuntun kita dalam beraktivitas satu hari. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang bersyukur kepada Engkau di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam channel ini. Tuhan Yesus beserta bagi kami, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang bekerja memberikan pengertian bagi setiap kami memahami Injil-Mu, memahami isi hati, dan mampukan kami melakukannya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Orang-orang seperti itulah jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah Yesus menerima anak-anak. Jarang sekali saya mendengar saudara-saudara ya, saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu, saya jarang sekali melihat ada keluarga-keluarga tertentu yang menghina, mengintimidasi, merusak, ataupun membuat anak-anaknya menderita karena kehadiran daripada keluarga tersebut. Karenanya, anak-anak itu merupakan kelengkapan keluarga. Betul bukan? Saya percaya ketika kita sudah menikah, kita menginginkan ada kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kita. Kita mengharapkan anak-anak itulah yang memberikan kelengkapan kebahagiaan bagi kita orang tua. Bahkan ketika kita melihat, mendengar ada hasil check up istri kita hamil, wah luar biasa, kebahagiaan kita itu bertambah. Karenanya inilah kita, saudara-saudara, inilah kerinduan kita sebagai orang tua. Karena itu, saudara-saudara, kita mengharapkan anak-anak itu, anak-anak kita sendiri hidup di dalam kebahagiaan. Kalau kita bahagia karena kehadiran anak-anak kita pun orang tua berusaha supaya anak-anak kita itu bahagia karena memiliki orang tua seperti kita. Makanya saya melihat juga bagaimana kegigihan orang tua zaman sekarang ini menyekolahkan anak-anaknya, meleskan anak-anaknya, tidak memikirkan berapa biaya lesnya, supaya ini anak pintar, sukses, bisa membaca, bisa menulis, tahu yang baik. Orang tua gigih di dalam menyekolahkan, membuat pendidikan anak-anak itu semakin baik, meningkat. Ya, bahkan orang tua sekarang itu ya, bahagianya adalah memperhatikan bagaimana menu-menu makanan daripada anak-anaknya. Yang penting ini anak harus bahagia, masa kecilnya bahagia, masa remajanya harus bahagia. Itu keinginan, itu yang kita harus lakukan. Itulah yang wajib dilakukan oleh orang-orang Kristen. Menegur anak-anaknya ya, memperhatikan tingkah lakunya. Maka dengan begitu kita percaya bahwa anak-anak kita akan hidup di dalam aturan Tuhan. Saudara-saudara, dikisahkan di dalam renungan kita di pagi hari ini, ketika ada orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus, kerinduannya adalah supaya diberkati Tuhan. Itunya. Ya, siapa sih orang tua yang membuat anak-anaknya terlalu istilahnya tidak pada tempatnya sih?
Kerinduan orang tua pasti sama semua. Bagaimana ini anak dapat berkat. Tetapi kita melihat bagaimana murid-murid Yesus memarahi orang tua daripada anak-anak itu. Bahkan anak-anak itu mereka menghalang-halangi, mereka marah. Karena bagi mereka pertama adalah Yesus lagi berbicara tentang perceraian, ya, di perikop sebelumnya, bahwa ada beberapa orang-orang di Farisi yang mempertanyakan kepada Yesus apakah bisa bercerai atau tidak. Nah, bagi mereka kalau sempat anak-anak ini hadir dalam rombongan itu, dalam komunitas itu, bisa jadi mengganggu pembicaraan Yesus. Kedua, mereka ini anak menjadi pengganggu ini. Dan ketiga, mengapa mereka memarahi dan menolak anak-anak itu datang di situasi itu? Karena tradisi. Pada zaman itu anak-anak itu tidak ada apa-apanya, tidak dihargai. Setiap kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga dimanapun berada tidak dihargai. Maka orang tua yang punya anak-anak kecil itu tidak biasa mereka membiarkan anak-anak mereka pergi sembarangan keluar, karena kehadiran anak-anak di luar itu akan dihina, dikucilkan. Berbahaya sekali, mereka akan pulang dengan luka-luka. Maka pada saat itu Yesus marah kepada murid-muridnya. Yesus tidak marah kepada orang tua yang membawa anak-anaknya itu, tapi Yesus marah karena tindakan murid-murid Yesus yang tidak pada tempatnya. Kehadiran anak-anak itu bukan pengganggu, tetapi melengkapi apa yang sebenarnya Yesus inginkan, Yesus sampaikan. Paslah apa yang Yesus sampaikan, bahwa perceraian itu tidak baik. Sudah ada anak, masa bercerai lagi. Artinya saudara-saudara, Yesus menerima anak-anak. Yesus sangat menghormati anak-anak. Bahkan di dalam kehadiran anak-anak itu, Alkitab mencatat Yesus memeluk anak-anak itu, Yesus menjamah anak-anak itu, bahkan memberkati mereka. Saudara yang terkasih, firman Tuhan tidak hanya diberitakan kepada orang dewasa. Keselamatan kerajaan Allah tidak hanya diperdengarkan kepada orang yang sudah dewasa atau orang yang pemuda menginjak dewasa, tidak. Atau orang yang mungkin dalam tradisi kita hanya orang-orang yang baru naik CD lalu yang melayat, tidak. Tetapi Yesus ingin memberitahukan bahwa semua orang yang menerima anugerah keselamatan, siapapun Anda, apapun status kita, layak menerima firman Tuhan. Bagi murid, mereka lah yang layak menerima firman Tuhan itu. Orang-orang dewasa lah yang layak mendengarkan ceramahnya Tuhan, khotbahnya Tuhan, tidak. Tapi pada saat itu ketika anak-anak diizinkan untuk hadir dalam situasi itu, anak-anak pun berhak menerima firman itu, keselamatan itu. Anak-anak juga berhak mendengarkan betapa baiknya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Dilanjutkan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, bagaimana tindakan, ekspresi, sikap, respon kita menerima anak-anak? Demikian kita meresponi bagaimana kita hidup dalam firman Allah. Menerima firman Allah itu tidak dengan pikiran yang ekstrim, dengan reaksi yang keras, tidak. Tapi menerima firman Allah itu seperti kita menyambut anak-anak, dengan hati yang bahagia, dengan hati yang betul-betul sukacita. Bagaimana kita merangkul anak-anak itu dengan sentuhan hati yang baik, dengan kasih, kita pasti akan menerima anak-anak. Demikian dalam kerajaan Allah. Kerajaan itu bukan tentang makanan, minuman, tapi tentang soal kebenaran. Kerajaan Allah adalah firman Allah. Bagaimana kita menerima, bisa masuk pada firman Allah, pada kebenaran, kalau kita tidak bisa menerima keadaan di sekitar kita? Sehingga Yesus menegur dan mempertegaskan hal ini, supaya ini tidak boleh terulang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah murid-murid maksud saya. Saudara-saudara yang terkasih, mari saudara-saudara di pagi hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang menonton renungan ini belum punya anak. Saya doakan saudara punya anak sekarang. Tuhan akan memberkati rahim istri Anda, dan Tuhan akan pasti mendengarkan kerinduan saudara memiliki seorang. Bagi kita yang punya anak, hargai kehadiran anak-anak itu di tengah-tengah keluarga. Anak-anak itu punya kesempatan, harus orang tua punya kewajiban peran untuk mendidik anak-anak hidup dalam firman Tuhan.
Acara apa? Gereja-gereja sudah terbuka. Ada gereja terbuka di tengah-tengah pandemi. Silakan bebaskan anak-anak datang ke gereja. Bebaskan anak-anak baca Alkitab. Bebaskan anak-anak menonton video-video rohani. Silakan. Bebaskan anak-anak dengan panduan kita. Tentu kita kontrol, saudara-saudara. Bebaskan anak-anak membaca buku-buku rohani yang bisa membuat dia itu semakin hari dewasa dan mengenal firman Tuhan. Jangan menghalang-halangi anak-anak kita. Jangan, pantang, belum waktunya kamu mengenal ini, belum waktunya. Itu tidak boleh. Yesus sendiri memarahi murid-muridnya karena tindakan mereka yang salah, pola pikir mereka yang salah. Ya, perlakuan mereka kepada anak-anak itu tidak pas. Maka Yesus menegur mereka bahwa anak itu sama saja dihargai. Ketika engkau menghargai keluargamu yang lain, istrimu atau suamimu, anak-anak juga penting untuk dihargai, dibawa kepada Tuhan untuk sama-sama diselamatkan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan suami istri atau orang tua, tapi di rumah tangga, keluarga itu adalah ada anak-anak. Keluarga itulah yang diberkati. Kalau kita tidak menerima kehadiran anak-anak, maka sangat disayangkan peran kita sebagai orang tua. Itu tandanya saudara tidak bisa menerima firman Tuhan kalau seandainya kita tidak menerima kehadiran anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui renungan Tuhan di pagi hari ini, ya, Yesus menerima anak-anak itu artinya bahwa Yesus mengasihi anak-anak saudara, anak-anak kita. Kita pun dari anak-anak nih saudara-saudara, ya kan? Kita tumbuh dewasa, kita tumbuh besar begini karena berkat Tuhan, ya. Karena penerimaan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, kita bisa juga mengenal Tuhan dari kecil kok. Oleh karena itu adalah dari kecil terajak-ajak, dari besar terbawa. Ajarkanlah anakmu mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan di masa kecil mereka. Karena kalau sudah besar, sangat sulit untuk diperkenalkan kepada mereka Yesus itu. Tapi di masa-masa kecil mereka punya kesempatan untuk mengenal lebih banyak. Kenalkan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka beberapa ayat firman Tuhan pagi-pagi hari. Biarkan mereka mengenal firman Tuhan. Biarkan mereka mendengar, melihat, membaca hal-hal yang indah dari Injil Tuhan dalam Alkitab, buku-buku rohani, video-video rohani, agar iman mereka bertumbuh di masa kecil mereka. Supaya ketika mereka remaja, pemuda, dewasa, mereka semakin kuat di dalam menghadapi kehidupan yang nyata ini. Kiranya itu memberkati kita saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami dan mengajarkan kami betapa pentingnya kehadiran anak-anak di tengah keluarga. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan kami di pagi hari ini bagaimanakah Tuhan sangat menerima anak-anak, kehadiran anak-anak yang datang kepada Engkau. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami sama seperti tindakan murid-murid yang kami anggap bahwa kehadiran anak-anak itu dalam setiap persekutuan adalah pengganggu. Ampuni kami Tuhan, bahwa ternyata Tuhan lebih sayang kepada anak-anak yang datang kepada Engkau. Ajarlah kami Bapa untuk mengasihi anak-anak. Ajarlah kami Bapa untuk mendidik anak-anak kami, anak-anak saudara-saudara kami, siapapun yang kami temui, yang berstatus anak-anak, untuk mereka dididik dalam kasih karunia Tuhan. Praktekkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan hidup kami satu hari ini dalam tangan Tuhan. Segala pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Cukupilah kebutuhan kami. Lancarkan usaha dan pekerjaan kami hari ini. Dipercaya bahwa nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima anugerah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti renungan pagi di pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari jika Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada kita. Dan selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.